Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak ya. Kita akan membahas materi yang baru yaitu bab selanjutnya semua bersih hidup jadi nyaman. Indikatornya adalah kita akan belajar bagaimana tata cara bersuci dari hadas dan najis. Oke ya. Kita lanjut saja ya. Kita masuk ke pengertian. Taharah menurut bahasa bersuci atau suci. Menurut istilah, membersihkan diri dari pakaian dan tempat dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan ibadah lainnya. Apa saja yang harus dibersihkan? Yang pertama, badan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat. Dan yang keempat, lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita untuk ibadah. Oke. Nah, mutiara Al-Quran atau dalil. Ya, kita ambil dari ayat Al-Quran atau firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya apa? Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Oke, selanjutnya tohara meliputi dua hal. Tohara dari najis atau bersuci dari najis. Yang kedua tohara dari hadas. Oke, kita lanjut ya. Macam-macam najis. Kita perlu kenal dulu macam-macam najis tadi nanti berhubungan dengan bagaimana cara menyucikannya. Oke, macam-macam najis. Najis mukhaffafah, ada najis mutawasitoh dan najis mughalazoh. Apa yang disebut dengan najis mukhaffafah? Najis ringan. Contohnya itu air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Nah, selanjutnya najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis di pertengahan, tidak ringan juga, tidak juga berat. Yaitu seperti contohnya darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Selanjutnya najis mughalazoh atau najis yang sangat berat. Yaitu najis ini bersumber dari anjing dan babi. Misalkan, nauzubillah ya, ada yang kena air liur anjing atau air liur babi misalkan. Nah, itu najisnya harus disucikannya melalui beberapa tahap. Oke, kita lanjut ya. Oke, next. Cara menyucikannya, najis mukhaffafah itu sangat mudah. Cukup dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Najis mutawasitoh, hukmiyah, yaitu caranya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Hukmiyah ini beda dengan ainiyah. Ainiyah itu yang terlihat oleh mata. Kalau hukmiyah itu tidak terlihat oleh mata. Nah, ainiyah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Jadi kalau masih tercium atau zatnya masih terlihat gitu ya, warnanya masih terlihat, baunya masih menyengat gitu, maka harus sampai hilang gitu ya. Terus najis mughalazoh. Nah, dengan membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Oke. Macam-macam hadas. Kita masuk ke hadas. Tadi najis ya, sekarang tentang hadas. Hadas kecil. Hadas kecil itu satu, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Dubur itu tempat buang air besar tuh ya.
Nah, yang kedua hilang akal atau contohnya itu tidur. Nah, tidur sampai tidak sadar gitu ya. Makanya disebutnya hilang akal, bukannya gila ya, bukan. Terus bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nah, nanti kalau ini yang kalau ada yang ingin bertanya dengan poin 3 ini silakan ya. Karena ini ada beberapa mazhab atau beberapa pandangan ulama yang berbeda. Terus yang nomor 4 menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Ya, misalkan maaf kalian gatel gitu ya di kemaluan atau di dubur kalian garuk tanpa eh, apa namanya perantara ya, jadi langsung tangan garuk aja ke kemaluan atau ke dubur tanpa adanya bahan celana, misalkan kalau dari luar celana atau luar kain tidak batal, tapi kalau sampai menyentuh maka dia harus bersuci lagi gitu ya. Cara menyucikannya dengan berwudu, bertayamum jika tidak ada air. Ya, itu hadas kecil ya. Nah, sekarang kita masuk ke hadas besar. Apa saja? Satu, berhubungan suami istri atau setubuh. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, haid atau menstruasi. Mungkin di sini ada yang sudah pernah mengalami haid ya, atau yang belum. Antar haid apa? Antar boleh ditanya ke orang tuanya ya. Terutama ini untuk perempuan ya, yang laki-laki tidak mungkin. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Dan yang keenam, meninggal dunia. Kayak ini yang disebut dengan hadas besar. Cara menyucikannya seperti apa? Dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Oke, kita lanjut ya. Peristiwa yang dialami oleh perempuan. Ini yang tidak dialami oleh laki-laki ya. Tapi perlu laki-laki juga mengetahuinya. Haid misalkan. Apa itu haid? Darah yang keluar dari perempuan saat kondisinya sehat. Artinya organ-organ kewanitaannya sudah berfungsi secara normal. Biasanya berapa lama? Bisa sampai seminggu atau 2 minggu. Tapi kalau lebih dari 2 minggu nanti ada lagi disebutnya istihadah. Oke ya, kita lanjut dulu nifas. Ini yang dialami oleh para perempuan ya. Kalau laki-laki udah pasti darah yang keluar sesudah melahirkan. Setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Meskipun hanya segumpal darah. Ini lamanya berapa lama biasanya Pak? 40 sampai 60 hari ini biasanya lamanya. Nah, yang barusan Bapak bilang istihadah. Apa itu istihadah? Darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Nah, disebut istihadah ada 4 macamnya. Yang pertama, keluar kurang dari masa haid. Gitu ya. Misalkan haidnya yang tanggal 15, ternyata udah tanggal 15, tanggal berapa kalau 7 hari berarti sampai tanggal 22. Nggak taunya keluar lagi haidnya itu tanggal 26 belum waktunya. Nah, itu bisa bisa ada indikasi kalau itu keluar darah istihadah, gitu ya. Keluar lebih dari masa haid. Nah, tadi yang Bapak jelaskan. Misalkan haid hanya 7 hari gitu ya, atau 2 minggu. Tiba-tiba ini bisa lebih dari itu, bahkan sampai sebulan atau 3 minggu. Nah, ini perlu dicek lagi ke dokter. Khawatir itu adalah darah penyakit, gitu ya. Selanjutnya keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. Menopause itu artinya sudah tidak subur lagi gitu ya kalau untuk perempuan. Maksudnya sudah tidak bisa untuk mengandung anak lagi. Tuh, sudah tidak subur lah intinya. Nah, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Misalkan masa nifas itu paling lama 40 sampai 60 hari, ini keluar sampai 3 bulan bahkan 4 bulan gitu ya. Nah, ini perlu ke dokter, perlu periksa gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Tata cara toharoh.
Nah, pertama ada yang disebut dengan mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga mandi janabat atau mandi junub. Oke ya. Caranya seperti apa, Pak? Nah, niat dalam hati. Niatkan dalam hati cukup, ya. Saya niat ya Allah lillahi taala ingin mandi besar karenamu. Udah, boleh gitu, Pak? Boleh, ya. Selanjutnya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga mungkin ya, kalau laki-laki kenapa mandi junub? Mungkin karena malamnya dia bermimpi basah gitu ya. Nah, yang ketiga membersihkan kedua telapak tangan. Yang keempat mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Yang kelima berwudu terlebih dahulu. Yang keenam menyiram air suci, ya maksudnya suci ini menyucikan. Nah, jadi nggak semua air itu suci ya. Misalkan air selokan itu kan nggak suci, ya gitu ya. Air suci mungkin yang ada di kamar mandi itu ya, yang sudah ada tempatnya lah. Menyiram air suci dengan mendahulukan anggota badan, bagian sebelah kanan. Kemudian bagian sebelah kiri. Membasuh rambut dan menyela pangkalnya dengan tangan agar air membasahi urat-urat kepala, termasuk kedua ketiak dan telinga bagian dalam. Selanjutnya yang ketujuh, tertib. Tertib itu maksudnya apa? Sesuai dengan runtutan caranya seperti apa. Jangan sampai disiram dulu, habis itu baru mencuci kemaluannya, tidak. Ya, diniatkan dulu. Jangan sampai niatnya di akhir gitu ya. Seperti itu tertib. Oke, kita lanjut ya. Tata cara toharoh. Ini tadi tentang mandi wajib ya, atau mandi besar. Atau yang disebut tadi mandi junub. Sekarang berwudu. Berwudu itu cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil, ya. Nah, caranya seperti apa, Pak? Satu, membaca basmalah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur dan menghirup air ke lubang hidung serta menyemburkan kembali sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh wajah secara merata sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh tangan kanan dan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Yang keenam, mengusap rambut dengan air ke seluruh kepala, dimulai dari pangkal rambut di kening sampai tengkuk dan dikembalikan lagi ke muka. Kemudian diteruskan mengusap kedua telinga luar dan dalam dan dilakukannya hanya sekali. Dan yang ketujuh, membasuh kaki kanan dan kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali dengan menyela bagian jari kaki. Selanjutnya, tata cara toharoh, tayamum. Apa itu tayamum? Menyengaja bersuci dengan debu yang suci. Itu arti tayamum ya. Menyengajakan bersuci dengan debu yang suci. Nah, ini bisa dilakukan dengan apa? Atau kapan bisa dilakukan tayamum? Jika tidak ada air untuk berwudu. Atau jika tidak ada air untuk mandi besar. Gitu ya. Boleh tayamum. Nah, pengganti wudu atau mandi wajib. Oke, caranya seperti apa? Niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menepuk kedua telapak tangan dengan pada tempat yang berdebu suci. Ketiga, kemudian kedua telapak tangan ditiup agar debu yang kasar hilang. Kemudian, mengusap kedua telapak tangan pada wajah sampai merata. Diteruskan mengusap punggung telapak tangan dengan tangan kiri dan sebaliknya. Cukup hanya sekali ya. Jangan sampai 3 kali juga, atau mungkin bahkan saking ininya ya takut nggak sah sampai 10 kali. Waduh. Oke. Yang terakhir ya, alat-alat toharoh. Apa aja itu alat-alat toharoh? Yang pertama air. Nah, kenapa air? Oh, kita lihat saja di Quran surat Al-Anfal ayat 11 ya. Terus yang kedua debu. Quran surat Al-Maidah ayat 6.
Selanjutnya, batu atau benda pada lainnya selain kotoran dan tulang. Contohnya apa Pak? Daun, kertas tisu, dan semacamnya. Gitu ya. Mungkin dari Bapak itu saja ya. Terima kasih anak-anak. Semoga manfaat. Ketika ada yang tidak paham, boleh japri Bapak atau boleh Pak mau video call, mau nanya-nanya boleh nggak? Mangga, silakan ya. Itu dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.